Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, taufik, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa duduk di majlis dari majlis-majlis ilmu. Dan tentunya kita senantiasa meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang semakin membuat kita giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang setiap pagi kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Minhajul Qasidin, yaitu di pembahasan tentang sifat atau ciri dari ulama'ul akhirah, ciri dari orang-orang yang dia belajar ilmu dan dia inginkan negeri akhirat. Dia inginkan dengan ilmu yang sedang dia pelajari, yang sedang dia tuntut adalah al-akhirah. Maka di antara ciri dari orang-orang yang mereka menuntut ilmu, yang tujuannya adalah negeri akhirah, ulama'ul akhirah, bukan ulama'ud dunya. Bukan orang yang belajar ilmu, tapi dia pelajari karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Bukan itu. Maka di antara ciri dari ulama'ul akhirah, kata beliau adalah an ya'lamu anna dunya haqiratun wa annal akhirata syarifatun. Yaitu seorang yang setelah dia belajar, dia menjadi yakin bahwa dunia adalah rendah dan akhirah jauh lebih mulia. Akhirah sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan dunia dia adalah sesuatu yang sangat rendah. Inilah ciri dari ulama'ul akhirah. Orang-orang yang dia belajar menuntut ilmu, kemudian setelah itu dia bertambah yakin bahwa dunia yang sedang dia pijak itu ternyata sangatlah hina dibandingkan dengan negeri akhirah. Negeri akhirah adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena itulah mailuhum ilal ilmin nafi fil akhirah wa yajtanibunal uluma allati yaqillu naf'uha itharan lima ya'zumu naf'uhu. Karena itulah kecenderungan
Ulamaul akhirah adalah mereka berusaha untuk mempelajari ilmu yang ilmunya ini akan bermanfaat untuk dia di negeri akhirah. Mereka akan meninggalkan, akan menjauhi segala ilmu yang sedikit manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi sedikit manfaatnya. Mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka lebih memprioritaskan ilmu yang lebih besar manfaatnya, yaitu ilmu yang akan membuat dia bahagia di negeri akhirah. Setelah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ciri dari ulamaul akhirah, maka beliau menyebutkan riwayat dari Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita di malam hari ini, tentang petuan nasihat dari salah seorang dari ulama-ulama kita yang bernama Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Beliau membuka pembahasan ini dengan menyebutkan dialog singkat antara Hatim Al-Asam dengan gurunya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Dan Hatim Al-Asam, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau ini adalah seorang ulama yang dijuluki sebagai Luqmanu hadhil ummah, Luqmannya umat ini. Kenapa? Karena saking berbobotnya kalimat demi kalimat yang terucap dari seorang Hatim Al-Asam. Kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah yang terlontar dari mulut seorang Hatim Al-Asam, sehingga beliau digelari Luqmanu hadhil ummah, Luqmannya umat ini. Dari kesempatan malam hari ini kita akan membaca, mengkaji, sekaligus sebagai bahan renungan kita dari kalimat-kalimat yang penuh hikmah dari salah seorang ulama kita yang bernama Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Suatu hari Syaqiq Al-Balkhi, sang guru, memanggil muridnya Hatim. Kata sang guru, "Qad sahibatani muddatan famadza ta'allamta?" Wahai muridku, engkau telah bersahabat denganku. Engkau telah duduk menimba ilmu dariku dalam waktu yang lama. Famadza ta'allamta? Kata sang guru, saya punya pertanyaan. Famadza ta'allamta? Selama engkau berguru denganku, apa yang telah engkau pelajari? Apa yang telah engkau pelajari? Maka sang murid Hatim Al-Asam pun menjawab, "Thamani masail." Saya telah belajar dari engkau 8 ilmu. 8 ilmu. Amal ula, ilmu yang pertama yang Hatim Al-Asam telah pelajari, yakini, dan dijadikan sebagai pegangan dalam hidupnya adalah, kata beliau, fa inni nadhartu ilal khalqi fa idza kullu syahsin lahu mahbubun fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Ini ilmu yang pertama, sekaligus sebagai bahan renungan kita bersama. Ilmu yang pertama, kata Hatim, fa inni nadhartu ilal khalqi. Saya telah memperhatikan keadaan manusia saat ini di zaman beliau. Fa idza kullu syahsin lahu mahbubun.
ternyata setelah saya perhatikan, setiap orang pasti memiliki mahbub, kekasih. Seorang yang dia kasihi, seorang yang dia cintai, seorang yang dia ingin terus hidup bersamanya. Faida wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Tapi kata Hatim, tatkala seorang dia telah sampai ke kuburan, artinya dia telah meninggal dan dikubur di liang lahat, ternyata mahbubnya, kekasihnya, orang yang selama ini dia berharap agar selalu hidup bersamanya, ternyata meninggalkannya. Tidak ikut masuk ke dalam kuburan. Padahal selama hidupnya adalah mahbubnya, kekasihnya. Tapi tatkala dia meninggal, masuk ke liang lahat, ternyata kekasihnya tidak ikut bersamanya ke kuburan. Meninggalkan dia seorang diri di kuburan. Maka dari pengamatan beliau ini, dari renungan beliau ini, merenungi keadaan manusia, maka beliau dapatkan ilmu. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Maka saya pun dapat pelajaran, saya jadikan sebagai mahbubku, kekasihku, sesuatu yang saya ingin terus bersamanya adalah hasanati, amal-amal baikku. Litakuna fil qabri ma'i, agar supaya mahbubku ini, kekasihku ini, dia akan terus bersamaku walaupun saya telah dipendam dalam liang kubur. Ini ilmu yang pertama. Dari apa yang disebutkan oleh Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala, maka ini menjadi bahan renungan kita bersama tentang hakikat kita ada di dunia ini. Bahwa suatu saat, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, pasti kita akan ke kuburan. Pasti kita akan dikuburkan. Pasti kita akan sendirian di liang lahat. Orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang yang paling dekat dengan kita, pendamping hidup kita, istri kita, sehebat apapun cinta mereka kepada kita, kalau kita telah sampai ajal, kita telah berpisah dengan dunia, masuk ke alam kubur, mereka akan meninggalkan kita, tidak ikut bersama kita. Yang akan terus ikut bersama kita adalah amalan-amalan kita. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathatun." Ketika si mayit dia diantar ke kuburan, dia akan diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji'ul ithnan, akan kembali 2. Yaitu ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya. Keluarga yang selama ini dia kasihi meninggalkannya. Harta yang selama ini dia cari, dia simpan, dia hitung, meninggalkannya. Wa yabqa ma'ahu wahid, ternyata yang akan terus bersama dia adalah amaluhu, amalannya. Dalam hadis yang lain, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang panjang yang menceritakan tentang perjalanan ruh saat dicabut sampai masuk ke alam kubur. Maka kalau orang itu, mayit itu adalah seorang yang ketika hidup di dunia senang melakukan amal ketaatan, maka ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyab, tayyibur rih. Akan datang kepada hamba yang solih ini seorang lelaki
yang tampan wajahnya, bagus bajunya, dan semerbak baunya. Yang lelaki ini akan berkata, abshir billadhi yasurruka, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah terhadap apa yang akan membuatmu gembira. Ini adalah hari yang engkau dahulu dijanjikan. Sekarang sudah tiba saatnya. Maka hamba yang soleh ini dia berkata, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu menggambarkan kebaikan. Maka kata lelaki itu, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh. Lihatlah, amalan yang soleh akan datang kepada kita, menyertai kita, menemani kita di alam kubur. Maka si hamba itu mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, persegerakan hari kiamat. Tapi akan berbeda keadaannya ketika si mayit itu adalah seorang yang kafir. Seorang yang ketika hidup dia tidak peduli dengan amal ketaatan. Maka ketika dia masuk ke alam kubur, akan datang kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya, yang jelek pakaiannya, dan amat busuk baunya. Dia akan mengatakan, abshir billadhi yasu'uka, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan membuat engkau sengsara. Ini adalah hari yang dahulunya engkau dijanjikan bahwa suatu saat pasti engkau akan masuk ke alam kubur, akan meninggalkan dunia. Maka si mayit ini dia berkata, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu menggambarkan kesengsaraan, kejelekan. Maka dia berkata, ana amalukal khabith, saya adalah amalanmu yang jelek. Karena itulah jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asham sekali lagi menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa suatu saat pasti kita akan meninggalkan orang-orang yang dahulunya kita kasihi. Ketika kita masuk ke dalam kubur, ternyata mereka meninggalkan kita. Yang akan tetap menemani kita justru adalah amal-amal kita. Kemudian ilmu yang kedua, wa amma thaniya fa inni nadhartu fi qoulihi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa ajahattuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi subhanahu. Kata Hatim, ilmu yang kedua, saya memperhatikan firman Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, yaitu orang-orang yang mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka setelah saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata Hatim, beliau dapatkan ilmu. Jadi yang pertama, itu hasil renungan beliau melihat kenyataan realita kehidupan manusia. Beliau dapatkan ilmu tadi. Sekarang beliau Hatim Al-Asham mentadaburi, merenungi ayat yang ada di dalam surah An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa,
dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Karena itulah kata para ulama berdasarkan ayat ini bahwa miftahul jannah, kunci kita masuk surga adalah tarkul hawa, kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat ini syarat seorang yang al-jannah, surga adalah tempat kembalinya, adalah man khafa maqama rabbih, takut terhadap Rabbnya. Kita belajar ilmu agar supaya kita semakin takut kepada Allah, karena itu adalah kunci kita masuk surga. Syarat yang kedua adalah wanahan nafsa 'anil hawa, dia mampu menahan keinginan hawa nafsunya. Ya. Maka Hatim Al-Asam, setelah beliau memperhatikan firman Allah Ta'ala ini, beliau dapatkan ilmu bahwa saya dalam hidup di dunia ini, saya harus berjuang untuk mengendalikan hawa nafsuku, sehingga dia bisa tenang menjalankan ketaatan kepada Allah. Saya berusaha untuk mengendalikan diriku, melawan hawa nafsuku, sehingga jiwaku tenang di atas ketaatan kepada Allah. Ini ilmu yang beliau dapatkan tentang apa? Apa yang seharusnya dia perjuangkan dalam hidup, yaitu dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dia berusaha agar supaya jiwanya bisa tenang melakukan amal ketaatan. Ini ilmu yang kedua. Apa yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam tentang menahan hawa nafsu? An-nafs, nafsu. Tentu setiap manusia dia dicipta dalam keadaan memiliki nafsu. Karena tidak mungkin seorang bisa hidup, bisa eksis kalau dia nggak punya nafsu. Kita bisa makan, kita bisa minum, karena apa? Kita punya nafsu. Makanan selezat apapun dihadapkan kepada kita, kalau kita lagi nggak nafsu, kita tidak akan makan. Tapi makanan apa adanya, dalam keadaan kita sedang bernafsu, maka kita akan makan. Itulah manusia dengan nafsu. Nafsu adalah sesuatu yang apa? Memang telah Allah tetapkan ada pada diri manusia. Dengan nafsu, seorang apa? Bisa melanjutkan keturunan. Akan tetapi, nafsu ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia selalu memerintah kepada kejelekan. Selalu memerintah kepada kejelekan. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nafsu, padahal nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan? Disitulah letak perjuangan kita, jamaah. Itulah letak perjuangan kita agar supaya nafsu ini bisa kita kendalikan, bisa kita tuntun. Karena itulah dalam kelanjutan ayat, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang mampu mengendalikan nafsunya. Yang nafsu ini mampu dia arahkan sesuai dengan tuntunan agama. Makan, nafsu makan ada aturannya dalam agama. Kalau seorang hanya makan dengan nafsu, maka yang ada adalah kehancuran, penyakit. Tapi kalau orang dia apa? Memiliki nafsu makan, dia makan dengan nafsu yang dia tuntun di atas syariat, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, akan sehat dia. Demikian pula nafsu syahwat. Kalau dia mampu tuntun syahwat ini sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan selamat. Tapi kalau dia selalu umbar syahwatnya, yang ada adalah kehancuran, kehinaan. Inilah letak perjuangan manusia. Bagaimana nafsu yang ada pada dirinya, dia mampu tundukkan. Dan dia tuntun sesuai dengan syariat. Itulah perjuangan dalam hidup. Karena itulah,
Kata seorang penyair, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yanfatim. Nafsu itu ibaratnya seperti bayi. Yang selalu merengek, meminta agar supaya disodorkan untuknya air ASI. Kalau engkau terus biarkan bayi itu untuk terus menetek, maka apa? Selamanya dia apa? Tidak akan bisa lepas. Tapi kalau engkau sapih si bayi itu, memang awalnya memberontak, itulah nafsu. Selalu merengek, minta dituruti. Ibaratnya bayi. Selalu merengek, minta agar terus disusui. Akan tetapi kalau kita berusaha untuk menyapihnya, maka yang awalnya berat karena terbiasa disapih, akhirnya si bayi pun apa? Tenang. Itulah gambaran dari nafsu kita. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Kalau kita berikan apa yang dia minta, terus selamanya dia akan menetek. Tapi kalau kita paksa dia, kita sapih dia, awalnya memberontak, itulah nafsu. Lagi punya ingin, kita berusaha untuk mengekang, meronta itu nafsu. Akan tapi kalau dibiasakan seperti bayi, dia akan berhenti sendiri. Alikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ilmu yang ketiga. Kata Hatim al-Asam, wa amma thalithatu fa inni ra'aitu anna kullaman ma'ahu syai'un lahu qimah. Anna kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun indahu yahfadhuhu. Thumma nadhartu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wajjahtuhu ilaihi liyabqali indahu. Ilmu yang ketiga, kata Hatim al-Asam. Beliau merenungi, mengamati lagi tentang realita, kenyataan yang ada pada manusia. Kata beliau, saya melihat, saya menyaksikan bahwa setiap orang, kalau dia memiliki sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, pasti dia akan mati-matian menjaganya. Manusia itu, kalau dia memiliki sesuatu, dan sesuatu ini dia anggap adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, pasti dia akan jaga mati-matian sesuatu itu. Ini kata Hatim. Tsumma nadartu fi qoulihi ta'ala. Kemudian saya pun memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 96, yaitu firman Allah, ma indakum yanfad, apa yang ada pada sisi kalian itu akan lenyap, akan sirna, sementara apa yang ada di sisi Allah itu akan tetap abadi. Maka setelah beliau memperhatikan firman Allah Ta'ala ini, beliau pun dapat ilmu. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah. Setiap kali saya mempunyai sesuatu yang sangat bernilai, wajjahtuhu ilaihi, saya selalu gunakan di jalan Allah. Agar supaya sesuatu itu tetap terus berada dalam genggamanku. Tetap terus berada untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ma indakum yanfad, apapun yang kalian miliki itu pasti akan sirna. Yang akan tetap kekal adalah apa yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bahan renungan untuk kita, bahwa harta berupa uang, tanah, rumah, atau sesuatu dari dunia yang kita anggap adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, kalau tidak digunakan di jalan Allah,
akan hilang, akan tamat. Tapi kalau sesuatu itu digunakan di jalan Allah, dia akan terus abadi. Karena apa yang disimpan di sisi Allah, wa ma indallahi baq, itu akan terus kekal. Itu akan terus kekal. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, menjelaskan tentang harta yang dimiliki oleh manusia. Hakikat harta yang dimiliki oleh manusia. Yaqulu abdi, atau yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam dia berkata hartaku hartaku. Padahal kata Nabi, hallahu min malihi illa, tidaklah seorang anak Adam itu memiliki harta kecuali tidak lepas dari 3 keadaan. Harta yang dimiliki oleh manusia itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ma akalta fa'afnaita. Harta yang telah engkau makan setelah itu akan habis. Ini yang pertama. Ma albasta fablaita, atau kama sallallahu alaihi wasallam. Atau harta yang kedua adalah harta yang engkau pakai. Setelah itu akan usang. Au tasaddaqta fa'amdaita. Atau harta yang kedua atau harta yang ketiga yaitu harta yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tetap bersamamu. Maka hakikatnya harta yang menjadi milik kita, yang akan terus menjadi milik kita adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita gunakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta-harta yang lainnya yang tidak digunakan di jalan Allah, maka apa? Akan lenyap, akan usang, akan sirna. Yang akan tetap menjadi milik kita atas nama kita adalah apa yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang ketiga. Ilmu yang keempat, kata Hatim al-Asam, wa amar rabi'a fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mali wal hasabi wasyaraf wa laysat bi syai'in. Kata Hatim, ilmu yang keempat, saya memperhatikan keadaan manusia. Ternyata yang menjadi orientasi hidup mereka adalah harta dan jabatan. Jadi kata Hatim al-Asam, beliau memperhatikan keadaan orang-orang yang di zamannya. Ternyata orientasi hidup mereka yang menjadi target terbesar dalam hidup kita adalah al-mal wal hasab wasyaraf, harta dan jabatan. Bagaimana agar supaya pundi-pundi hartanya bisa terus bertambah? Bagaimana agar supaya jabatannya bisa terus naik? Maka fanadhartu fi qouli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum fa'amiltu fit taqwa liakuna indahu kariman. Maka saya pun perhatikan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ternyata yang paling mulia bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Ternyata orang yang paling mulia bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Setelah beliau memperhatikan firman Allah Ta'ala ini, beliau dapat ilmu, fa'amiltu fit taqwa, saya pun berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa agar saya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata harta dan pangkat
harta dan jabatan itu bukanlah ukuran kemuliaan. Karena seandainya harta itu adalah ukuran kemuliaan seorang, pasti Qarun adalah orang yang paling mulia. Qarun, apa yang kurang dari harta yang dia miliki? Harta yang dia simpan di gudang-gudang, yang sampai kuncinya saja, kata Allah dalam Al-Quran, kuncinya ini kalau dipikul oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan tidak akan sanggup. Itu baru apa? Baru kuncinya. Kunci-kunci gudangnya. Kalau dipikul nggak akan kuat. Itu baru kuncinya. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya gudang-gudang perbendaharaan harta Qarun. Akan tetapi Qarun apakah orang yang mulia? Apakah ketika disebut tentang Qarun, disebut kemuliaan Qarun karena memiliki harta? Tidak. Akhir dari kehidupan Qarun, fa khasafna bihi wal ard. Kami tenggelamkan Qarun. Kami tenggelamkan Qarun ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun beserta dengan rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Dan seandainya pangkat, jabatan, kekuasaan adalah ukuran kemuliaan seorang, pasti Fir'aun adalah orang yang paling mulia. Namrud adalah orang yang paling mulia. Karena mereka berdua adalah raja, penguasa. Mencapai titik tertinggi jabatan, pangkat di sebuah wilayah. Tapi apakah mereka orang yang mulia? Taib. Sekali lagi, ukuran kemuliaan adalah at-taqwa, ketakwaan. Karena itu ketika Hatim al-Asam memperhatikan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, beliau pun langsung sadar bahwa perjuangan di dalam hidup adalah perjuangan agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena itu yang menjadi ukuran kemuliaan. Ini ilmu yang keempat. Ilmu yang kelima. Kata Hatim al-Asam, wa ammal khamisa fa inni ra'aitun nasa yatahasaduna wa nadartu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fataraktul hasad. Ilmu yang kelima, kata beliau, saya memperhatikan keadaan manusia. Ternyata, kata beliau, antara satu dengan yang lainnya yatahasadun, saling iri, saling dengki, saling hasad. Ini kenyataan manusia yang dilihat oleh Hatim. Saling hasad antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saya pun perhatikan firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, kata Allah, yang telah membagi-bagi rizki di antara manusia di kehidupan dunia. Setelah beliau memperhatikan firman Allah Ta'ala ini, fataraktul hasad, saya pun dengan mudah meninggalkan hasad, meninggalkan iri, meninggalkan dengki. Kenapa? Karena dalam ayat ini tegas bahwa yang membagi-bagi rizki itu adalah Allah yang maha adil. Yang bagi-bagi rizki di antara manusia adalah Allah Al-Hakim, yang maha penuh hikmah di setiap pentakdirannya. Al-Alim, yang maha mengetahui setiap apa yang terbaik untuk hambanya. Kalau yang membagi-bagi rizki adalah Dia, Zat yang maha sempurna dalam keadilannya, dalam hikmahnya, dalam ilmunya, maka kenapa kita harus iri terhadap pemberian Allah? Kenapa kita harus iri terhadap apa yang Allah beri kepada orang lain? Bukankah yang membagi-bagi adalah Allah, Zat yang maha adil, Zat yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya? Seandainya yang membagi-bagi rizki adalah manusia itu sendiri, seandainya orang yang membagi rizki, yang membagi rizki adalah majikan kita, bos kita,
pantas kita akan iri karena manusia itu tempatnya kecurangan, kezaliman. Tapi yang membagi-bagi rezeki adalah Allah. Maka tidak pantas untuk kita iri, hasad terhadap apa yang telah Allah bagi-bagikan. Ini ilmu yang sangat besar untuk mengikis hasad pada diri kita. Ilmu bahwa yang membagi-bagi rizki adalah Allah, zat yang maha adil. Maka tidak pantas untuk kita iri, hasad kepada apa yang Allah beri, Allah bagi kepada orang lain. Karena itulah dikatakan hasad itu timbul ketika seorang mulai membandingkan apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Rizki yang dia dapatkan hari ini dia bandingkan dengan rizki yang didapatkan oleh orang lain. Ketika timbul atau ketika mulai membanding-bandingkan, disitulah hasad akan muncul. Karena itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah berikan bimbingan kepada kita dalam melihat dunia. Dalam melihat dunia, kata beliau, unduru ilaman asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah, pandanglah orang yang lebih sengsara dari kalian, yang levelnya di bawah kalian. Jangan kalian membandingkan dengan orang yang levelnya di atas kalian. Kenapa? Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal tersebut akan lebih pantas untuk kalian untuk tidak meremehkan sekecil apapun anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mungkin seorang bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup kalau ada hasad pada dirinya. Kalau dia selalu membandingkan apa yang dia miliki dengan orang lain, itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam hidup itu akan didapat ketika seorang mensyukuri apa yang Allah beri. Karena itulah Al-Imam Aun ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, salah seorang dari orang-orang soleh sebelum kita, beliau menceritakan pengalaman hidupnya. Kata beliau, kuntu ujalisul aghniya. Dahulu saya selalu berteman dengan orang-orang yang kaya, kata Aun ibn Abdillah. Tapi fala azalu maghmuman. Tapi sepanjang saya berteman, bergaul dengan orang-orang kaya, justru saya selalu gundah gulana. Kata Aun ibn Abdillah. Kenapa? Beliau jelaskan sebabnya, fa inni ra'aitu thauban ahsana min thaubi. Karena saya selalu membandingkan, ternyata pakaian yang selama ini saya kenakan, ada di sana pakaian yang lebih indah dari pakaianku. Wadabatan afraha min dabati. Karena saya melihat ternyata ada kendaraan yang lebih nyaman, yang lebih enak, yang lebih empuk daripada kendaraan yang selama ini saya miliki. Itu kata Aun ibn Abdillah. Alasan kenapa ketika beliau bergaul dengan orang-orang kaya justru beliau gundah gulana. Karena beliau bandingkan apa yang dia miliki, apa yang beliau miliki dengan orang yang dimiliki orang yang lebih kaya dari dirinya. Maka melihat ketidakberesan dalam dirinya, Aun ibn Abdillah pun beliau berkata, wajalastul fuqara fastarahtu. Maka kemudian saya bermajlis, berteman dengan orang-orang fakir. Disitulah saya merasakan kebahagiaan hidup. Taib. Alikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini ilmu yang kelima. Ilmu yang keenam. Sudah masuk sholat Isya? Adzan dulu. Adzan dulu ya. Taib, kita dengarkan adzan Isya dulu. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. As-sadisah, ilmu yang keenam. Inni ra'aituhum yata'adawna fataraktu adawatahum wattakhattu syaitana wahdahu aduwa. Ilmu yang keenam, kata beliau, saya memperhatikan kondisi
keadaan manusia antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Maka saya tinggalkan permusuhan dengan sama manusia, dengan mereka, dan saya jadikan syaitan saja sebagai musuh. Ini ilmu yang keenam. Bahwa beliau melihat antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Padahal musuh kita itu yang sudah jelas-jelas musuh kita adalah syaitan. Maka beliau fokus untuk menghadapi syaitan. Karena dia adalah musuh yang nyata. Ini ilmu yang keenam. Ilmu yang ketujuh. Wassabi'ah. Inni ra'aituhum yudhilluna fi talabir rizki. Saya melihat kondisi kebanyakan manusia mereka sampai merendahkan dirinya untuk mencari rizki. Untuk mengais rizki, mereka sampai merendahkan dirinya. Bahkan sampai pada tahap menjual agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama dengan sesuatu, dengan sedikit dari dunia. Maka ketika beliau melihat kondisi manusia yang mereka rela menghinakan diri demi mencari rizki, maka nazartu fi qoulihi ta'ala, saya pun perhatikan firman Allah Ta'ala yang ada dalam surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang, tidak ada satupun yang melata, yang ada di atas muka bumi ini, kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Artinya apa? Tidak perlu kita sampai merendahkan diri kita. Mencari sesuatu yang Allah telah jamin, pasti kita dapat. Karena itu fashtaghaltu bima lahu alayya wa taraktu ma li indahu. Maka saya sibukkan diri dengan apa yang menjadi kewajibanku, yaitu beribadah kepada Allah. Perbagus di dalam mencari rezeki. Dan saya tinggalkan sesuatu yang telah pasti dijamin untukku. Tidak perlu sampai apa? Merendahkan diri. Sampai apa? Kaki dijadikan sebagai tangan, tangan dijadikan sebagai kaki. Tidak kenal waktu. Dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya menjadi kewajiban dia beribadah. Dia mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, yaitu rizki. Kemudian yang terakhir, athaminah, inni ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wasana'atihim wasihhati abdanihim fatawakkaltu Allah. Yang terakhir kata beliau, saya melihat kondisi kebanyakan manusia mereka bergantungnya pada bisnis mereka. Saya melihat kondisi manusia mereka sangat bergantung pada produksi perusahaan-perusahaan mereka dan kesehatan badan mereka. Adapun saya, fatawakkaltu 'ala Allah, saya bergantungnya kepada Allah. Saya bergantungnya kepada Allah. Karena itu orang-orang yang manusia-manusia yang mereka menggantungkan diri pada bisnis, pada perusahaan, pada kesehatan badan. Kalau ada sesuatu pada hal itu, seakan-akan dunia itu kiamat, seakan-akan sudah tertutup rizkinya. Karena memang dari awal dia gantungkan hidupnya pada bisnisnya. Bisnisnya bangkrut, frustasi, stres, karena dianggap sudah nggak ada lagi jalan rizki untuknya. Karena memang dia tawakalnya pada bisnisnya. Dia tawakalnya pada kesehatan, kekuatan tubuhnya. Ketika kekuatan tubuhnya melemah, ketika dia sakit atau cacat, seakan-akan apa? Tidak ada lagi harapan dalam hidup. Karena memang dari awal dia telah salah dalam masalah menggantungkan diri. Maka kata Hatim, saya bersandarnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Ini petuah nasihat dari Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Semoga yang sedikit ini bisa
menyadarkan kita semua tentang hakikat keberadaan kita di atas muka bumi ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.